Dalam perjalanan menuju penemuan diri yang memikat, kita seringkali terjerat dengan anggapan dan persepsi yang memikat dari luar. Saat kita melihat keluar, dengan berkeyakinan bahwa penerimaan, validasi, kebahagiaan, kedamaian, dan cinta berada di luar jangkauan kita. Kita percaya bahwa harta karun berharga ini berada di tangan pendapat orang lain yang menunggu persetujuan mereka. Namun, apakah pemenuhan yang sejati benar-benar berasal dari faktor eksternal? Pertimbangkan bagian rumit dari kerinduan kita. Kita berusaha mencapai tonggak-tonggak tertentu, berpikir bahwa melalui pencapaian-pencapaian ini, kebahagiaan dan ketentraman akhirnya akan menyentuh kehidupan kita. Namun, pencarian ini, meskipun tulus, membisikkan sebuah kebenaran mendalam. Jadi, kita memulai pencarian untuk persatuan eksternal, mencari pasangan romantis untuk mengisi potongan-potongan yang akan menyatukan puzzle kita dengan harmonis. Ilusi bahwa totalitas diri kita adalah ilusi yang memikat. Ilusi yang begitu terpecahkan akan mengungkap kerapuhan dasarnya. Di tengah ruang dan pemandangan refleksi ini, kita menemukan bahwa daya tarik pembunuhan eksternal mirip dengan mengejar bayangan yang dilemparkan pada pasir yang bergeser. Inti permasalahannya terletak pada kompleksitas ego, konstruksi yang terkait dengan dunia nyata. Ego ini mendambakan dan mengumpulkan kekayaan, kedekatan, pengakuan, dan berbagai harta karun kehidupan yang bersinar bak permata di bawah matahari. Namun, meskipun mereka bersinar seperti permata di bawah matahari, mereka tetap hanya fragmen dari kebenaran yang lebih besar. Titik krusialnya adalah untuk mengenali bahwa pencarian ego ini adalah kerinduan yang tidak pernah berakhir. Setiap perolehan memuaskan sesaat, tetapi gemah hati meminta lebih. Namun, pemenuhan yang sejati menghindari cengkraman keinginan eksternal. Dunia dapat menawarkan produk-produk menariknya, tetapi mereka hanyalah benang yang dijalin ke dalam sebuah kain yang tetap tidak selesai. Namun, di tengah-tengah kejaran abadi ini, pengungkapan halus muncul. Pencarian ini tidak secara melekat salah, namun tujuannya menimbulkan pertanyaan menarik. Mungkinkah ada sisi di dalam kita yang berada di luar keinginan ini, di luar pasang surut ketidakkekalan? Pertimbangkan dunia internal yang tidak memerlukan dukungan eksternal, bahwa ini lengkap, utuh, dan memancarkan cinta tanpa syarat. Ini tidak memerlukan hal itu. Bukan karena itu adalah segalanya, tetapi karena itu melingkupi segalanya. Esensi ini yang dibagikan oleh seluruh manusia yang mengerti akan hal ini di bagian diri manusia itu sendiri. Mereka menyebut atau memanggil dengan berbagai nama: kesadaran, jiwa, atau yang tak terdefinisikan. Ini ada sebagai inti eksistensi, kebenaran yang melebihi keadaan. Namun ego melukiskan gambar yang berbeda, sebuah galeri keyakinan yang berbisik bahwa ada yang salah. Namun, lihatlah dengan cermat, ini bukanlah kebenaran, hanya bisikan, sebuah narasi yang disusun oleh sebagian diri Anda. Bayangkan sudut pandang yang tidak memerlukan Anda untuk berjuang dengan masalah. Di ruang berpikir ini, kesialan larut dalam kehampaan. Konsep ini memberi Anda pemahaman bahwa perbaikan bukanlah esensi, melainkan pelepasan ilusi yang menangis untuk perhatian. Dan di dalam keheningan itulah pemahaman menyebar. Anda adalah dan selalu telah menjadi dan utuh. Apa yang dilihat sebagai sesuatu yang rusak hanyalah penciptaan pikiran. Pikirkan sejenak bahwa realitas ini, dunia yang dapat kita lihat, adalah seperti proyeksi, bukan realitas padat yang tampaknya ada. Pikirkan itu sebagai mimpi, permadani yang dijalin dengan benang kesadaran. Beberapa membandingkannya dengan simulasi, bukan dalam arti digital, tetapi untuk memahami bagaimana kesadaran membawa gambar ini menjadi hidup. Pada dasarnya, di bawah pikiran sadar kita, yang ada hanya kesadaran. Segala sesuatu yang lain, semua bentuk dan penampilan, hanyalah aspek yang berbeda dari diri Anda, bersinar dalam berbagai cara.
Namun, disinilah misteri menjadi lebih dalam. Kita seringkali melihat aspek-aspek ini sebagai sesuatu yang terpisah, dan disitulah akar pencarian kita. Mengapa kita mencari cinta dan merindukan validasi dari orang lain? Ini adalah pencarian yang menggoda, dipicu oleh ilusi pemisahan, kepercayaan bahwa cinta harus datang dari orang lain, bahwa kelengkapan terletak dalam pelukan mereka. Memang, berbagi cinta dengan orang lain adalah ungkapan yang indah, tetapi titik krusialnya adalah cinta yang ditemukan secara internal. Perjalanan ini kembali ke sumber dalam, yaitu cinta pada diri sendiri. Cinta yang kita cari secara eksternal, cinta yang tampaknya sulit ditemukan, dan sebenarnya berada dalam diri kita. Ini adalah nyala atau cahaya yang tak bersyarat yang menunggu untuk diakui. Konsep bahwa kita sangat bergantung pada orang lain membawa perasaan kesepian, kekuatan yang hilang, dan perasaan tersesat. Tetapi, bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa sumber pemberdayaan, pemenuhan, tidak mengalir dari sumber eksternal, melainkan dari hakikat Anda sendiri? Pengungkapan ini membawa cahaya baru. Pencarian bukanlah untuk mencari cinta, validasi, atau pemenuhan eksternal, tetapi untuk menggali harta-harta karun yang dalam, seperti yang Anda lanjutkan dalam perjalanan ini. Pertimbangkan dunia bukan sebagai panggung yang kokoh, melainkan sebagai ruang di mana Anda melukis pengalaman Anda. Warna-warna pemisahan mulai mencampur bersama, mengungkapkan ruang tak terbatas yang dijalin oleh kesadaran. Dan begitu cerita itu terbuka, sebuah perjalanan untuk merangkul cinta yang berada dalam diri Anda dimulai. Sebuah perjalanan untuk melepaskan tabir pemisahan, untuk mengetahui bahwa Anda adalah baik, pencari maupun yang dicari. Kesadaran yang muncul mengubah ruang, Anda menjadi arsitek pemenuhan Anda. Kesadaran yang mengubah logam dasar kerinduan menjadi emas kesadaran diri. Keinginan akan pengakuan eksternal memudar, digantikan oleh hubungan yang mendalam dengan diri Anda sendiri. Bayangkan mencari momen ketika memilih orang lain bukanlah kebutuhan, di mana interaksi Anda tidak lahir dari kehampaan yang mencari validasi, cinta, atau penerimaan. Kenyataannya, terungkap dalam bisikan kesadaran, bahwa apa yang tampaknya Anda cari di orang lain, keinginan yang tak terungkap itu hanyalah bayangan yang lewat. Mereka datang dan pergi seperti gelombang di atas air. Tetapi di dalam diri Anda, di dalam hati kesadaran, ada ruang dan sesuatu yang mendalam, sesuatu yang abadi. Pelukan kesadaran adalah sumber pemenuhan tak terbatas, cinta tanpa syarat. Sumber ini yang tak berubah dan konstan, bukan sesuatu yang diperoleh, melainkan pengakuan dari hakikat Anda yang selalu ada. Tidak ada hadiah yang bisa benar-benar melengkapinya. Tidak ada kekurangan yang bisa menguranginya. Struktur eksistensi Anda tetap utuh oleh kondisi eksternal, tidak terganggu oleh pasang surut kehidupan yang berfluktuasi. Disinilah konsep cinta tanpa syarat berkembang. Saat Anda menjelajahi perjalanan ke dalam diri, saat pemahaman diri yang mengungkapkan kelopaknya, muncul kekuatan yang kuat, yaitu cinta pada diri sendiri. Cinta pada diri sendiri ini yang lahir dari rahim kesadaran diri yang memiliki kekuatan luar biasa. Ini adalah fondasi di mana kedamaian dalam diri menancapkan akarnya. Sebuah kedamaian yang tetap kokoh bahkan ketika dunia di sekitar Anda berfluktuasi. Ini adalah undangan untuk membebaskan diri dari belenggu ketergantungan pada cinta dari orang lain, untuk melepaskan kebutuhan karena sebenarnya Anda tidak pernah memerlukannya. Ini adalah cinta yang begitu kuat sehingga meninggalkan Anda dalam kedamaian dengan diri Anda sendiri, bahkan di tengah-tengah turbulensi. Cinta ini memancar dari pengakuan bahwa Anda tidak terpisah dari dunia. Anda adalah dunia itu sendiri. Kesadaran yang membuka ruang yang berwarna-warni, yang mengambil berbagai bentuk, dan Anda adalah salah satu dari bentuk-bentuk itu. Interaksi bukan lagi kerinduan untuk kelengkapan, karena Anda menyadari bahwa Anda tidak pernah tidak lengkap. Pemahaman ini bergema dalam setiap hubungan dan mengubah cara Anda melihat dunia. Esensi ini, cinta ini,
meluas di luar batasan-batasan yang pernah Anda bayangkan dan yang pernah Anda pikirkan. Karena bahkan tubuh dan pikiran hanyalah aspek dalam ruang eksistensi. Cinta ini, kekuatan yang mendalam dan tak bersyarat, memeluk setiap aspek dunia mimpi ini. Kesadaran ini membangkitkan pemahaman intuitif di dalam diri Anda. Pemahaman bahwa segala sesuatu, setiap bentuk dan sensasi adalah ekspresi dari jiwa Anda. Cinta menjadi benang dalam struktur kenyataan itu sendiri. Sebuah benang yang dijalin ke dalam sifat dasar dari keberadaan. Esensi ini tak tergoyahkan, konstan, tidak pernah tegang, karena itulah yang sebenarnya kita. Bahkan di hadapan ketakutan, cinta ini tetap ada, sebagai pelukan lembut untuk segala yang muncul. Ini menerima tanpa syarat, tanpa penilaian, terlepas dari bentuk yang berdansa di atas panggung besar ini. Ego mencoba untuk menolak cinta ini. Namun dengan penasaran, eksistensi ego sendiri diberi dukungan oleh kain penerimaan. Tanpa penerimaan, tidak akan ada ego. Anda telah menerima ini, dan itu tinggal dalam diri Anda sekarang. Pikirkan tentang transformasi atau perubahan ketika identitas Anda bertransisi atau berpindah dari ego ke keadaan tanpa identitas, tapi keadaan konstan yang berkelimpahan dan kebahagiaan. Anda menemukan pembebasan yang mendalam, kebebasan sejati di sini, di mana belenggu identitas melepaskan diri. Sebuah dunia di mana kepemilikan materi tidak lagi menjadi kunci kesejahteraan Anda, di mana kerinduan akan validasi dari orang lain berhenti. Anda tetap utuh dan tetap utuh, tidak terpengaruh oleh bisikan pikiran tentang ketidakcukupan. Pikiran adalah seniman keraguan, pencipta alasan dan alasan yang mengaburkan kebenaran. Namun dalam keadaan ini, Anda menyadari bahwa alasan hanyalah ilusi. Anda melihat pemandangan yang luas dari eksistensi Anda, ruang cinta tanpa syarat di mana tarian keberadaan terbuka. Ruang pikiran Anda, yang dulu suci dan tidak tersentuh, dicat dengan keyakinan yang berbisik tentang ketidakcukupan, tentang tidak dapatnya mempercayai orang lain. Anda dapat menemukan kembali hakikat batin Anda yang meluap dengan cinta yang ada tanpa syarat. Ini adalah pengungkapan yang dapat membuat Anda berpikir, apakah mungkin bahwa semua yang kita cari di luar kita atau eksternal, semua yang kita percayai kita kekurangan, mungkin sudah bersemayam di dalam diri kita? Pikiran tidak lahir dengan keyakinan-keyakinan ini, tidak diprogram untuk percaya bahwa ada yang salah dengan Anda, atau bahwa integritas Anda bergantung pada orang lain. Ini adalah perjalanan untuk melepaskan pakaian yang dipinjamkan, melepaskan keyakinan-keyakinan yang sebenarnya bukan milik Anda. Jadi, ingat, saat Anda menjalani perjalanan ini, Anda menyadari bahwa Anda adalah sumber cinta yang Anda cari. Dunia luar tidak memiliki kunci eksklusif untuk harta karun ini. Ini adalah sisi dari hakikat Anda yang selalu tersedia, selalu milik Anda untuk dijelajahi. Peluklah diri Anda dengan semua kekurangan dan kelebihan Anda, bukan karena orang lain memberikan persetujuan, tetapi karena Anda telah menghidupkan kembali nyala cinta pada diri sendiri. Eksternal menjadi refleksi, pantulan dari cinta yang beresonansi di dalam. Ini adalah transformasi yang membawa kita ke ruang di mana pikiran belajar. Perjalanan ini bukan tentang menjadi seseorang yang baru, melainkan tentang mengupas lapisan demi lapisan untuk mengungkap siapa kita sebenarnya. Jadi, ingatlah, inti dari pencarian ini adalah perjalanan kembali ke cinta yang selalu ada dalam diri Anda. Saya harap pengetahuan yang dibagikan dalam video ini akan membantu Anda dalam perjalanan Anda, dan bahwa Anda sebenarnya bisa menemukan hakikat Anda yang sejati, sehingga Anda bisa duduk dan menyadari bahwa Anda sudah lengkap sejak dulu. Terima kasih telah memulai perjalanan ini bersama saya. Jika video ini membuat Anda terinspirasi, saya mengundang Anda untuk menyukai dan berlangganan saluran kami. Berbagi video ini dengan orang lain agar mereka juga bisa mendapat manfaat dari pesan ini. Dan jangan lupa untuk meninggalkan komentar di bawah untuk berbagi pemikiran, refleksi, dan pengalaman Anda. Sekali lagi, terima kasih telah menonton dan bergabung bersama saya. Jagalah diri Anda, dan salam hidup berkelimpahan. Sampai jumpa. Salam.